Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yubita Zuhriah, NIM 1931114, kelas 2C, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat konsumsi dalam ekonomi Islam. A. Pengertian konsumsi. Konsumsi dalam bahasa Belanda yaitu consumptive, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu consumption. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi daya guna suatu barang atau jasa yang bertujuan memenuhi kepuasan dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Sedangkan secara umum, konsumsi didefinisikan sebagai pengguna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan dalam ekonomi Islam mempunyai pengertian yang sama, akan tetapi ada perbedaannya, yaitu tujuan dan pencapaian dari konsumsi dan cara pencapaian yang harus memenuhi kaidah syariat Islam. Menurut Roshidi, konsumsi secara global memiliki arti kebutuhan manusia yang secara langsung bisa memenuhi kebutuhan dengan menggunakan barang atau jasa. Sedangkan menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, menurut Nur Hadi, konsumsi ialah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memerlukan barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan. Selain itu, ada pula pendapat Salvatore mengemukakan bahwa perseorangan minta satu kelompok barang dagangan tertentu karena bisa mendapatkan kepuasan atas perkonsumsian barang tersebut. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 168, Allah selalu mengingatkan makan dan minumlah, tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang berlebihan. Tujuan konsumsi. Konsumsi mempunyai tujuan utama bagi seorang muslim, yakni sebagai penolong untuk beribadah kepada Allah. Pada dasarnya, konsumsi selalu didasarkan pada niat untuk meningkatkan kekuatan untuk mengabdikan diri kepada Allah, sehingga konsumsi bisa menjadi nilai ibadah. Dalam pandangan ekonomi Islam, pengkonsumsian dinilai sebagai bentuk saranan wajib. Uang tidak terabaikan oleh setiap muslim untuk merealisasikan tujuan dalam penciptaan manusia, yaitu dengan mengabdikan diri dengan sepenuhnya hanya kepada Allah agar bisa mencapai falah. Falah ialah kehidupan untuk bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mekanisme konsumsi dalam Islam. Ada 4 prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam Al-Quran. 1. Hidup gamat dan tidak bermewah-mewah. Dan tindakan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan pemuasan keinginan. 2. Implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara. Selain zakat ada juga infak, sedekah, wakaf, dan hadiah. 3. Penghapusan riba, menjadikan bagi hasil dengan mudharabah dan musyawarah sebagai pengganti sistem kredit, termasuk juga dengan bunga. 4. Menjalankan usaha-usaha yang halal, yakni harus berdasarkan ketentuan syariah agar terhindar dari maisir dan gharar. Etika konsumsi dalam Islam. Konsumsi di dalam Islam tidak bisa lepas dari etika umum tentang norma dan akhlak dalam ekonomi Islam sebagai berikut. 1. Bercirikan ketuhanan. 2. Berlandaskan etika. 3. Bercirikan kemanusiaan. 4. Bersifat pertengahan atau keseimbangan. Demikian juga dalam Islam terhadap apa yang disebut dengan motif internal dan eksternal dalam konsumsi sebagai berikut. Motif internal ialah motif yang tumbuh dalam diri seorang,
Muslim dalam bentuk ingin selalu bisa hidup sehat dan kuat. Motif eksternal merupakan sebuah motif dari luar diri seorang manusia dalam bentuk ingin memenuhi kebutuhan kenyamanan dari pelakunya dan secara sosiologis ingin mendapatkan penilaian positif dari orang lain. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.